Pidato persuasif. Materi kelas 9 semester 1 SMP atau MTS. Struktur dan ciri-ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Tujuan. 1. Membangun pemahaman penyajian pidato persuasif. 2. Mengenal struktur teks pidato persuasif. 3. Memahami ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus, atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Pidato akan menarik apabila sang orator mampu menyampaikan isi pidato dengan 1. Vokal yang jelas dan lantang. 2. Intonasi yang tepat, nada, tempo, jeda. 3. Memainkan ekspresi, roman, kontak mata, dan gestur. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. 1. Mendengarkan, menyimak isi pidato. 2. Menentukan topik pidato. 3. Mencatat butir-butir penting dalam pidato. 4. Menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Ada 3 cara memersuasi. 1. Etika, yakni menggunakan pendekatan etika. 2. Emosi, menggugah perasaan audiensi. 3. Logika, membuat agar masuk akal. Struktur pidato persuasif. 1. Pernyataan posisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. 2. Tahap argumen. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. 3. Penguatan pernyataan posisi. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Nominalisasi atau pembendaan. 2. Bentuk pasif dan kata ganti orang. 3. Kosakata emotif. 4. Kosakata bidang ilmu atau istilah. 5. Sinonim. 6. Modalitas atau kata tugas. Berikut ini penjelasannya. 1. Nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan istilah yang merujuk pada pembendaan atau perubahan kata kerja menjadi kata benda. Perubahan ini biasanya dapat terjadi karena penambahan imbuhan dari kata dasar yang berupa kata kerja atau verba. Adapun hasil yang didapat dari penambahan imbuhan tersebut adalah kata benda atau nomina. Salah satu contoh kata kerja yang mengalami proses ini adalah terbang. Jika ditambah imbuhan paan, kata ini menjadi penerbangan. Pembedaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh kalimat, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bentuk pasif dan kata ganti orang. Secara sederhana, kata pasif atau yang juga dikenal dengan kata kerja pasif merupakan kata yang mengindikasikan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, namun dalam bentuk pasif, atau sebagaimana diutarakan oleh pihak lain. Sementara itu, kata ganti orang merupakan kata ganti atau pronomina yang merujuk pada seseorang. Misalnya, ini harus dihentikan, agar terdengar formal dan tidak menjadi pihak yang angkuh dan dapat menghentikannya sendiri. Kata ganti orang juga dihilangkan, agar tidak menyudutkan salah satu orang atau instansi tertentu.
Biasanya, kata ganti orang yang digunakan adalah kata dia, mereka, bangsa, warga negara. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimat, orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. 3. Kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh kalimat, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. 4. Kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimat, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. 5. Sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan makna kata. Contoh kalimat, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. 6. Modalitas atau kata tugas. Makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia modalitas dinyatakan seperti barangkali, harus, akan, dan lain-lain. Atau dengan adverbia kalimat seperti pada hakikat menurut hemat saya, dan lain-lain. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contoh kalimat, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. 3 kalimat yang mendominasi teks pidato persuasif adalah kalimat pernyataan yang berisi sebagai berikut. 1. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. 2. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. 3. Kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Tekan tombol suka dan subscribe. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.